Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Salam guru penggerak. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kenalkan, saya Suprihatin dan rekan saya Rizky Aprilia Sari, CGP 11 TK Pertiwi Pekalongan, Lampung Timur. Latar belakang penerapan budaya positif di TK. Penerapan budaya positif di TK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan sosial anak. Dalam tahapan perkembangan awal ini, anak-anak belajar tentang nilai-nilai dasar seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Dengan menanamkan budaya positif sejak dini, kita membantu mereka membentuk karakter yang baik, meningkatkan keterampilan sosial, dan membangun kepercayaan diri. Ini juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan aman, yang penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Aksi nyata. 1. Mengajukan gagasan kepada Kepala Sekolah TK Pertiwi Pekalongan. 2. Sosialisasi dan pelatihan kepada rekan sejawat mengenai prinsip dan manfaat budaya positif. 3. Merancang dan menentukan keyakinan serta peraturan kelas bersama murid. 4. Melakukan refleksi bersama murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Rizky Aprilia Sari dan rekan saya Bu Suprihatin ingin meminta izin kepada Ibu Komang selaku Kepala TK Pertiwi Pekalongan, bahwasanya kita ingin mengadakan mengumpulkan guru, rekan sejawat dan murid untuk menerapkan budaya positif di lembaga kita, Bu. Nah, ini gunanya kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini, kita ingin membuat keyakinan kelas bersama anak dan bersama guru dengan mengisi lembar observasi yang sudah disediakan di LMS. Nah, sebelum kita mengadakan, kita meminta izin dulu kepada Ibu, jika gurunya ada waktu longgar, Ibu memberikan waktu kepada rekan-rekan sejawat untuk mengikuti kegiatan yang sudah kami rencanakan, Bu, gitu. Di luar jam pelajaran. Iya, di luar jam pelajaran sekolah. Hari apa itu? Rencananya hari Kamis, kalau tidak hari Rabu setelah kita karnaval itu kira-kira waktunya kira-kira tepat apa tidak ya Bu itu kalau kita melakukannya setelah karnaval. Untuk itu pelibatan rekan sejawat dulu, Bu, kami mensosialisasikan tentang budaya positif, posisi kontrol guru yang baik kepada murid saat menghadapi masalah yang terjadi pada murid itu seperti apa. Seperti itu, Bu. Kalau rencana kami, kalau di hari Rabu setelah karnaval atau di hari Kamis setelah anak-anak pulang, kalau menurut Ibu Kepala Sekolah bagaimana, Bu? Bagusnya Kamis saja ya. Kalau hari Kamis ya. Kalau sampai juga ada waktu, bisa di hari Kamisnya aja ya, biar nggak terlalu capek kan. Oh iya, berarti kita adakan kegiatannya itu pada hari Kamis ya, Bu, ya, setelah pembelajaran anak-anak selesai. Terima kasih buat waktunya sudah menyediakan tempat atau menyediakan waktu luangnya kepada guru-guru untuk ikut berpartisipasi observasi tentang tugas di LMS kami pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Saya hormati Ibu Umi Nyoman Serimasi selaku Kepala TK Pertiwi Kecamatan Pekalongan. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru TK Pertiwi Kecamatan Pekalongan. Baiklah, untuk berdirinya di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Guru Penggerak. Hadirin dimohon untuk berdiri sejenak.
Untuk Bu Santi, mohon untuk memimpin, menjadikan hijin.
acara selanjutnya inti yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Ibu Rizky Aprilia dan Ibu Suprihatin. Kepada Ibu Rizky dan Ibu Suprihatin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Pertiwi, Ibu Nyinyo Mansri Masih, dan Dewan Guru TK Pertiwi Pekalongan yang saya hormati. Di sini kami ingin menyampaikan modul 1.4 tentang dimensi budaya positif. Latar belakang penerapan budaya positif di TK. Penerapan budaya positif di TK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berkembang emosional dan sosial anak. Dalam tahap perkembangan awal ini, anak-anak belajar tentang nilai-nilai dasar seperti empati, kerjasama, tanggung jawab. Dengan menanamkan budaya positif sejak dini, kita membantu mereka membentuk karakter yang baik, meningkatkan keterampilan sosial, dan membangun kepercayaan diri. Ini juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman dan nyaman, yang penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Nah, di sini itu maksudnya Bu tentang penerapan budaya positif di TK itu kita harus menerapkan pembelajaran yang nyaman dan aman kepada anak, serta anak dapat mempunyai nilai-nilai dasar, itu bisa bekerja sama dengan teman yang baik, bisa berkolaborasi dengan teman, mempunyai nilai mandiri, tanggung jawab, serta berkarakter yang baik. Nah, di sini materi yang ingin kami sampaikan, saya sebagai CGP Rizky Aprilia Sari dan Bu Suprihatin ingin menyampaikan materi diseminasi budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua itu motivasi dan perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai guru. Menerapkan budaya positif, seorang guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai yang berpihak kepada murid. Yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, yaitu mandiri, kreatif, inovatif, relatif, dan kolaboratif, serta dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Yaitu membiasakan budaya positif di sekolah, diperlukan kolaborasi antar guru, rekan sejawat, atau semua warga yang ada di sekolah. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mau dan mampu menggerakkan komunitas di sekolah sehingga budaya positif dapat diterapkan secara efektif di sekolah. Dan ini maksudnya ya Bu, ya kita itu sebagai guru tuh harus menjadi pemimpin pembelajaran, harus membangun atau memberikan motivasi kepada anak agar anak itu bisa mandiri, kreatif, inovatif dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Dan kita juga sebagai guru harus menyiapkan pembelajaran yang bervariasi, yang bervariasi itu yang maksudnya yang ini memenuhi kebutuhan anak gitu Bu, bukan untuk memenuhi kebutuhan guru. Karena kita pembelajaran itu di budaya positif ini kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan menyenangkan bagi anak, dan sehingga anak itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang kita sediakan, karena bervariasi dan berpihak kepada murid serta memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan murid. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu adalah usaha seorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, atau nilai-nilai kebajikan universal.
Yang kedua itu disiplin positif memiliki motivasi internal. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang kedua itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dean Goosen adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alfred Goh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Dan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dean Goosen adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alfred Goh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Dan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2024. Nah, ini teori motivasi ini maksudnya itu ya Bu, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini saling bersambungan ya. Teori motivasi, teori perilaku motivasi itu kita tuh memberikan motivasi kepada anak. Itu juga yang kita lakukan sebenarnya memberikan motivasi itu bagus ya Bu ya, karena anak biar lebih maju lagi. Nah, dengan teori hukuman juga ini kalau di TK itu kalau bisa jangan dilakukan ya Bu ya, di teori di dalam lembaga TK ini teori hukuman itu kalau bisa jangan dilakukan, karena itu kita sama aja apa Bu, menyakiti anak. Terus bisa juga psikolognya dia jadi minder, malu dengan teman. Iya. Nah, terus penghargaan dan restitusi. Nah, biasanya kalau kita ini di TK memang susah ya Bu ya menerapkan restitusi, segitiga restitusi itu. Tapi kita sebagai guru harus tetap bisa melakukan Bu, karena di situ juga kita bisa memecahkan masalah di dalam segitiga restitusi itu. Kita bisa menanyakan permasalahannya terlebih dahulu, tidak harus menghakimi anak, tapi kita menanyakan permasalahan apa yang terjadi. Dan di situ kita sudah menanyakan pertanyaan yang sudah terjadi, kita tanya lagi. Di situ benar anak itu melakukan atau tidak, dan kesalahan itu benar dia yang lakukan. Nah, di situ kita bisa melihat kesalahannya anak, dia bisa menjawab tanpa kita menghakimi mereka. Dan di situ juga kita juga bisa menanyakan, itu sudah termasuk dengan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat belum, apa itu melanggar atau tidak. Pasti anak tahu kalau kita sudah menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas kita yang sudah kita buat bersama anak. Dan di situ juga anak pasti tahu konsekuensi apa yang harus diterima jika dia melakukan kesalahan itu sendiri. Nah, di situ juga kita makanya kenapa kita harus menggunakan restitusi itu, karena kita bisa mencari permasalahan itu dan kita bisa memberikan solusinya untuk anak, untuk kedepannya harus seperti apa, harus seperti ini atau seperti itu gitu. Dan selanjutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa agama. Nah,
pembuatan keyakinan kelas itu disetujui oleh warga sekelas ini ya Bu. Dalam keyakinan kelas itu mungkin kalau guru TK hanya menyediakan gambar, beda dengan sekolah-sekolah dasar atau SMP atau SMA yang bisa kita menyediakannya hanya gambar, anak-anak memilih. Kalau di kelas ini kita tidak boleh apa, kalau yang melanggar nanti seperti apa. Nah seperti itu kita sepakati bersama dengan anak ya. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas sama YB untuk menumbuhkan motivasi intrinsik budaya positif. Nah itu keyakinan kelas itu nanti kita buat untuk agar lingkungan kita tuh menjadi budaya positif kepada anak, karena anak tuh mengerti, karena di keyakinan kelas itu udah kita tulis. Oh iya, berarti jika kalau saya seperti ini saya salah, berarti saya tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah nanti sebelum ini memang kita harus buat keyakinan kelas dulu ya. Nanti buat materi selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Suprihatin. Kepada Ibu Suprihatin saya persilakan. Terima kasih Bu Rizky atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik Ibu-ibu, sebelum saya lanjutkan, biar Ibu tambah semangat untuk mengikuti kegiatan ini, kita ice breaking sebentar ya Bu. Ice breakingnya kita sederhana aja. Ibu-ibu boleh berhadapan dengan rekan di sampingnya. Berhadapan dengan rekan di sampingnya Bu. Tatap wajah rekan ibu-ibu di samping. Kita ice breaking. Tatap wajahnya. Kita ice breakingnya senyum selama 30 detik. Nah, berhadapan ditatap wajah awalnya sambil tersenyum. Kita mulai hitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gimana Bu perasaannya? Sudah Bu? Sudah merasa agak lega? Kita lanjutkan lagi ya. Tadi bersama Bu Rizky sudah menyampaikan tentang apa itu artinya disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bu, tadi sudah disampaikan Bu Rizky, keyakinan kelas itu apa? Nah, di kita sebagai seorang guru itu harus bisa mulai menerapkan Bu, mencoba menerapkan, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas ya Bu, berbeda. Keyakinan kelas itu bersifat universal, dia lebih umum. Seperti kita budaya positif untuk keyakinan kelas, yang pertama mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Nah, peraturan kelas, kita juga harus membuat peraturan kelas supaya keyakinan kelas, tujuan keyakinan kelas tanggung jawab itu bisa tercapai. Kita membuat peraturan kelas. Contohnya, coba ibu-ibu pasti tahu apa sih yang bisa menumbuhkan sikap perilaku tanggung jawab kepada anak. Membereskan. Ya bagus Bu, membereskan mainan. Berarti kita membuat peraturan kelas bereskan mainan setelah digunakan. Nah, itu keyakinan kelas yang dituju adalah tanggung jawab, atau peraturan kelas menyelesaikan tugas sampai selesai. Itu namanya peraturan kelas. Keyakinan kelasnya tanggung jawab.
Nah itu kita lakukan bersama murid Bu. Jadi nggak guru yang menentukan, karena kita di TK. Jadi sebaiknya kita menyiapkan gambar, karena anak TK itu kan belum bisa membaca ya Bu. Jadi kita siapkan gambar, semuanya kita mau menumbuhkan keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kita bisa membuat gambar anak membuang sampah pada tempatnya. Nanti kira-kira ini bagus atau tidak anak-anak gitu. Nanti anak-anak yang menentukan, boleh diterapkan peraturan kelas ini. Seperti itu contohnya. Nah selanjutnya saya akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Nah kita sebagai manusia, baik individu yang sudah dewasa maupun anak-anak, itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi supaya kita bisa merasa berbahagia, atau jiwa kita itu senang, bahagia, dan merasa kita dimerdekakan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, ibu-ibu. Kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup. Contohnya, kita untuk bertahan hidup kita membutuhkan sandang, pangan, papan. Nggak mungkin kan kita sebagai manusia nggak membutuhkan ini. Nah, itu kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk disayangi. Itu kita membutuhkan itu Bu. Supaya apa? Supaya kita merasa lebih dihargai dengan orang lain. Kita menghargai diri kita sendiri, dan keinginan kita untuk dianggap oleh orang lain. Begitu pula dengan anak-anak Bu. Jadi kita itu harus bisa memenuhi kebutuhan anak itu dengan berbagai perilaku mereka, keunikan mereka. Kita berusaha untuk memenuhi. Gimana? Karena latar belakang anak-anak itu kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang orang tuanya itu sebagai pedagang, orang tuanya seperti kita, guru, dan pekerja kantoran. Itu kebutuhannya yang diperlukan anak itu berbeda pasti. Ada yang emang orang tuanya cuma di rumah, hidupnya bisa mengurus, jadi kebutuhan akan kasih sayang mereka terpenuhi. Tapi kalau orang tuanya itu yang dia berkarir, berdagang, dan lain-lain, kebanyakan anak-anak akan merasa kurang kasih sayang di rumah dan meminta perhatian lebih kepada kita seorang guru. Jadi kita harus bisa berusaha memenuhi kebutuhan. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau ini, guru ini memerlukan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ketika semuanya ibu kepala sekolah melihat ada salah satu anak yang datangnya terlambat, terus ditanyain sama ibu kepala sekolah, "Nah, kenapa kamu ini terlambat?" Seperti itu. Dengan alasan bangunnya kesiangan Bu atau gimana? Kamu sudah tahu belum konsekuensinya atau peraturan sekolah? Bolehkah kita datang terlambat? Nah, itu guru sebagai pemantau seperti itu Bu. Dia memberikan konsekuensi, mengingatkan anak tentang peraturan sekolah dan konsekuensi apa kalau kita melanggar peraturan sekolah. Ini bagus, bisa digunakan, namun masih ada sedikit kita menghukum anak ya. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, dapat menemukan solusi, mempertanggungjawabkan perilakunya, memberikan dukungan kepada murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya, murid ini bisa menjadi percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini posisi kontrol yang terbaik yang kita bisa terapkan di sekolah, terutama di TK, sebagai manajer Bu. Manajer itu ketika seorang murid itu melakukan kesalahan atau rekan
akan sejawab kita melakukan kesalahan, kita mendudukannya, menanyakan apa alasan mereka melakukan hal tersebut, dan menanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Terus kita menuntun mereka apa sih solusi yang terbaik yang bisa dilakukan murid untuk memperbaiki masalah ini. Ya, itu semua jawaban timbul dari murid, bukan kita yang seharusnya kamu minta maaf dan ini itu bukan. Kalau kita manajer, posisi manajer, kita cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak bisa mengungkapkan, bisa memikirkan, memecahkan masalah. Kira-kira kalau saya habis memukul kawanku, apa ya yang seharusnya saya lakukan terhadap kawanku? Mereka sendiri yang oh, saya harus meminta maaf, saya harus berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Tapi timbul dari dalam diri anak-anak. Cukup seorang guru itu memfasilitasi, memberikan pertanyaan pemantik agar semua solusi yang timbul itu dari dalam diri anak. Yang selanjutnya restitusi, segitiga restitusi. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ibu Rizky Apriliasari. Nah, manajer ini, posisi kontrol sebagai manajer ini kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, langkah yang pertama itu segitiga yang paling bawah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas anak dulu, Bu. Kita semuanya anak melakukan kesalahan itu kan pasti emosinya akan meledak-ledak ya, Bu. Akan belum bisa terkontrol. Kita memfasilitasi mereka agar emosi dia turun pelan-pelan. Setelah itu, setelah emosi dia turun, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan kenapa alasan anak, mengapa anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan kelas yang sudah ditentukan bersama. Setelah anak mengungkapkan apa alasan mereka melakukan kesalahan itu, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan apa kira-kira yang telah dilanggar oleh anak. Seperti itu. Terus kita menggali, membimbing anak untuk memecahkan solusinya, mencari solusinya. Nah, itu materi yang kita sampaikan dari sini. Selanjutnya kita mau bersama-sama mencoba memecahkan masalah studi kasus ya, Bu. Studi kasus, kira-kira kasus ini itu guru dalam posisi kontrol apa? Itu nanti yang memilihnya. Apakah guru tersebut dalam posisi kontrol penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau dan sebagainya. Saya bagikan ya, Bu. Nanti kita dalami bersama. Oh iya, sebelum kita itu ada yang mau ditanyakan, Bu? Ada yang masih belum paham? Boleh kalau mau ada yang ditanyakan. Baik, untuk ini dipandu lagi kepada Ibu Rizky ya, Bu. Coba kita lihat ya, Bu, yang masalah kasus yang pertama ini. Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya
sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nah ini dari kasus yang pertama ini termasuk posisi kontrol apa Bu? Kira-kira? Manajer juga bisa ya Bu ya, karena kan di manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Dan ini di bawah ini di garis besar bawah ini tadi guru memanggil ya Bu ya, sepulang sekolah. Tidak kalau pemantau kan langsung kita menanyakan, kalau ini enggak, gurunya memanggil di dalam ruangan secara berdua ya Bu ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai apa? Manajer. Iya, guru bisa dikatakan sebagai posisi yang diambil ini posisi kontrol manajer, karena guru memanggil anak untuk berbicara berdua. Nah ini yang kasus yang pertama. Oh iya, ini perwakilan aja ya Bu ya. Kira-kira siapa yang di sini mau mengasih solusinya terhadap kasus yang pertama ini? Saya persilakan. Yang dipegang. Kira-kira solusinya kita gimana mau menjadikan posisi kontrol yang apa ini? Satu aja Bu, contohnya aja nggak apa-apa. Biar ibu-ibu lebih paham, oh kira-kira ini kasus ini mau apa ya, benar nggak ya? Iya. Yang ada melihat Amira yang pegang ini nomor 2 dia tahu Anda melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil didapatkan Anda menghampiri Amira, bertanya berapa nilai yang didapatkan. Amira menjawab mendapatkan hasil 60. Ketika Anda Solusinya apa namanya itu nggak tahu itu dalam melaksanakan itu sekolah. Tapi yang kecil bagi jawab itu mengejek itu kan ini apa itu bagaimana ini kan bangga dapat 9 nilai dan akan menyindir apa itu sambil fisik ya, fisik itu tuh bukan apa tuh hati kalau enggak tadi fisik itu nggak terlalu langsung mukul kan, sama fisik sebel terkena sebel ya yang tidak ada penyakit juga mungkin dewe-dewe loh dalam Satu aja yang memberikan solusi. Ayo siapa yang memberikan solusi? Ini yang saya pegang adalah kasus C, sama ya nanti ya. Kasus C adalah Anda adalah wali kelas 7 SMP Pelindung. Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas Anda untuk melihat tim piket kelas Anda bekerja. Sesampai di kelas Anda terkejut karena hanya ada 3 murid Anda yang sedang membersihkan kelas. Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam piket. Anda tahu betul bahwa Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid yang lain sedang piket, dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas dari membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah sedang jajan.
Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko di saat itu juga. Jadi ini kalau menurut penilaian saya, di sini guru berperan sebagai mengambil posisi kontrol sebagai manajer ya. Ya. Jadi di sini sebagai manajer, dia memutuskan untuk mencari Ciko dan menemuinya. Dan menemuinya, mungkin dia akan menanyakan hal-hal kenapa kok dia tidak ikut teman-temannya melakukan piket bersama dengan teman-temannya, dan mungkin juga dia akan bersama-sama mencari solusi dengan si Ciko ini agar Ciko kedepannya bisa piket bersama teman-temannya tanpa didampingi oleh guru, tanpa dicari oleh guru, tanpa diawasi, dia bisa piket sendiri. Itu solusinya mungkin. Ada yang mau menambah, Ibu? Ada yang mau menambah? Ada ya. Terima kasih Bu Beni atas ini penilaian Bu Guru tentang kasus ini, kasus C ya, tentang Ciko. Benar sekali Bu Beni, di sini posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, dengan dia memanggil Ciko, menghadap dan menanyakan kenapa Ciko melakukan hal tersebut, alasannya apa. Kemudian guru tersebut menanyakan keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah dilanggar oleh Ciko. Tidak sesuai, perilaku itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa. Itu yang kita arahkan. Semuanya Ciko menjawab, iya Bu, bekerja sama. Apa keyakinan kelasnya? Bekerja sama Bu. Terus bagaimana soal Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, atas izin yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan pengimbasan kepada guru-guru Dewan Guru TK Pertiwi Pekalongan tentang materi yang sudah kami dapatkan dari Pendidikan Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila dalam sesi pengimbasan ini ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya pribadi dan Bu Rizky meminta maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Beni sebagai pembawa acara. Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh CGP kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu untuk kedepannya. Semoga kita semua bisa mempraktekkan. Untuk acara selanjutnya, penutup, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembacara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak perhatikan, perhatikan nih. Kira-kira ini gambar anak lagi ngapain sih sayangku? Oh, lagi jatuh terus? Oh, ditolongin. Kira-kira kalau yang seperti ini, anaknya lagi apa tadi? Lagi menolong teman, ya.
Boleh. Kalau ada teman yang jatuh, Kita harus harus segera menolong. Nah, ini saling tolong menolong itu termasuk keyakinan kelasnya anak-anak yang harus dilakukan. Kalau ada temannya yang jatuh atau melihat lawannya yang kesusahan, harus segera dibantu, ditolong. Siapa yang mau menempel ini? Ditempel ya. Ditempel. Ini lemnya. Tempel sayang. Nah, oke. Lagi. Bu Guru Ayo. tanya sama kelompok biru, kelompok hijau lah. Siapa tahu ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Anak-anak kira-kira ini anaknya lagi ngapain sih kalau kayak gini? Apa? Pinter. Membereskan mainan. Itu peraturan kelas kita. Berarti anak Bu Guru kalau sudah selesai mainan harus selalu apa anak? Merapikan mainannya, dibereskan. Kenapa kok harus dibereskan mainannya setelah digunakan? Oh iya, biar nggak terinjak, biar kelasnya menjadi rapi. Iya. Berarti kita anak-anak kalau sudah merapikan mainan itu keyakinannya kelas yang dipenuhi adalah tanggung jawab. Apa nak? Tanggung jawab merapikan permainan setelah digunakan, terus merapikan apa? Peralatan. Ini peralatan untuk belajar, dirapikan, ditaruh di mana? Di rak buku, di tempatnya pinter. Coba sekarang anak laki-laki
sudah membuat peraturan dan keyakinan kelas, dan peraturan dan keyakinan kelas itu harus ditaati ya sayangku ya. Nih, kita mau membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas kita ya nak ya. Dengarkan Bu Guru semua. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan gambarnya. Nih, sudah menyiapkan gambarnya. Nanti anak-anak tinggal dilihat gambarnya sesuai dengan yang Bu Guru omongin ya. Kalau ini. Nah, sebelum kita mulai anak-anak tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, kita mau buat peraturan atau keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu kita harus apa ya, Haji? Ini gambar apa nak? Sayang, gambar apa? Haji. Gambar apa? Anak yang sedang berangkat sekolah bertemu dengan ibu gurunya, dia selalu mengucapkan salam atau Salaman. Apa ini berarti tandanya? Kita harus apa? Kita harus hormat dan sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, ini termasuk keyakinan kelas kita. Coba siapa yang mau menempel ini? Nah, oke, yuk kita tempel di poster yang sudah Bu Guru sediakan. Nah, yuk dilem dulu Mbak Nafla. Lem. Tempel di atas Mbak, atas ini. Nah, tempel sini Mbak. Oke, dilurusin, pinter. Nah, ini tadi termasuk apa Mbak? Kita harus hormat dan sopan terhadap orang yang lebih tua. Oke. Matiin dulu. Ya. Semua perhatikan Bu Guru. Kita sebutkan lagi keyakinan kelas atau peraturan kelas kita ya. Bu Guru punya gambar apa ini? Berebut apa ini? Berebut boneka ya, atau mainan. Nah, anak Bu Guru boleh nggak kalau merebut mainannya dengan teman? Enggak. Boleh tidak? Enggak. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus apa kalau sama teman? Berbagi. Harus berbagi, pintar, terus harus baik sama teman, terus sayangku harus saling kasih sayang sama teman. Berarti kita kalau punya mainan harus berbagi, harus baik dengan teman ya. Berarti kita tidak boleh merebut apa yang bukan hak kita. Ini termasuk keyakinan kelas kita. Siapa yang mau menempel? Yuk, Mbak Sahira dulu. Dan ini lemnya. Jadi dulu saya. Naik dulu nempelnya. Nggak nyampe nanti. Ini nempel. Oke. Ya, selanjutnya Bu Guru masih punya gambar. Satu lagi. Ini ada anak sedang apa ya? Apa? Oh iya, membuang sampah pada tempat. Nah, berarti ini termasuk dari apa ya? Kita apa? Merajinkan apa? Berarti kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kelas kita maupun lingkungan sekolah. Anak-anak boleh tidak membuang sampah sembarangan? Membuang sampah sembarangan di halaman sekolah boleh tidak? Tidak. Berarti kita harus menjaga kebersihan.
mengerti. Anak-anak makan jajan di kelas, buangnya di bawah meja boleh? Tidak boleh. Buangnya di mana? Iya, yang sudah disediakan sama guru. Berarti ini termasuk keyakinan kelas kita. Sama yang mana, Mbak? Mbak Naya, ayo tempel. Kasih jalan dulu temennya sayang. Nah, ayo tempel. Sini ibu guru ambil. Naik mas, naik. Yuk, kita tahu samping ya. Oke. Meka. Nah, yuk, udah kembali. Nah, kita udah menempel keyakinan kelas kita ada 3 tadi. Yang pertama apa? Hormat dan sopan kepada orang yang lebih tua. Tadi yang kedua apa? Harus saling peduli dan kasih sayang kepada teman. Iya, harus bersama-sama, tidak boleh merebut apa? Mainan atau hak orang lain. Yang ketiga tadi harus apa? Menjaga kebersihan lingkungan kelas atau sekolah kita. Iya, pintar. Oke. Nih Mas Hadi, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya Nak ya. Tadi pas kita membuat keyakinan kelas bersama-sama, Mas Hadi merasa senang atau sedih atau enggak semangat atau semangat Nak? Yang mana coba? Oh, yang semangat, pinter, yang hebat ya. Terus tadi sebelum belajar, Bu Guru meminta ini anak-anaknya untuk memimpin doa enggak? Ya, ada kunci enggak? Oh, senang enggak ketika memimpin doa di depan, jadi pemimpin sama ini pemimpin teman-teman ketika membaca doa, senang apa sedih? Oh, senang Mang. Yang mana gambarnya sayang? Oh, hebat, yang jempol lagi ya, yang senang ya. Lagi Bu Guru tanya lagi ya. Ketika Bu Guru meminta bantuan sama Mas Hadi. Kira-kira Mas Hadi mau membantu Bu Guru apa enggak? Mau, berarti yang mana gambarnya? Oh, yang jempol juga, hebat. Lagi Bu Guru tanya lagi ya. Nih, Bu Guru ketika belajar, ketika ngajain Mas Hadi main, tanya enggak sama Mas Hadi? Mas Hadi suka permainan yang mana, pelajaran yang mana? Suka tanya enggak? Oh, suka tanya. Berarti ketika ditanyain sama Bu Guru, Mas Hadi suka mainan yang mana? Senang apa sedih? Senang yang mana berarti Nak? Oh iya, terima kasih Mas Hadi. Tadi kita kan sudah membuat apa Mbak? Keyakinan kelas atau peraturan kelas yang sudah kita yakini, yang tidak boleh dilanggar, harus ditaati bersama-sama. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya perasaan Mbak Naya tadi saat mengikuti kegiatan sama Bu Guru. Di sini ada kegiatannya, ada tanda emotnya di sini atau tanda emot di sini sedih. Terus apa? Tidak senang, senang, dan senang sekali ya. Nah, tadi saat kegiatan membuat keyakinan kelas, perasaan Mbak Naya yang mana? Sedih, gak suka, atau senang sekali? Yang mana? Yang mana? Tunjuk yang mana? Oke, pintar. Terus tadi saat Bu Guru memberikan apa? Pembelajaran di kelas, Mbak Naya rasakan di kelas, apa yang Mbak Naya rasain? Yang mana? Yang Oh, senang sekali. Oke. Terus ya, tadi saat pembelajaran lagi membuat keyakinan kelas, saat Bu Guru menyampaikan gambar, terus Bu Guru ngasih tahu gambar anak yang sedang apa tadi? Anak sedang membuang sampah. Nah, saat mengajarkan itu Mbak Naya tadi perasaannya apa? Waktu Bu Guru menyampaikan,
Jempol, senang sekali ya. Oh, berarti hari ini Mbak Naya, Bu Guru ajarin membuat keyakinan kelas. Perasaannya senang sekali ya? Senang sama Bu Guru? Senang. Oke. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us